rek meninggal ya Allah, sakno ya Allah. Ya Allah, berapa orang itu, Mak? Ngeri gua. Halo Bay, pagi, siang, sore, atau malam jam berapapun kalian nonton video ini, selamat datang di channel Mamang 2 Biasa. Balik lagi dengan Mamang Rahman di sini ya Bay. Pertama gue mau mengucapkan bela sungkawa kepada korban tragedi kerusuhan di Stadion Kanjuruhan Malang yang infonya 127 orang meninggal dunia, termasuk 2 diantaranya adalah anggota polisi. Ini video-video kerusuhan kemarin nih Bay. Ini orang-orang norak. Biar apa sih? Ya Allah. Kejadian kayak gini tuh udah bukan sekali, 2 kali, 3 kali, tapi udah sering banget gitu. Nama sepak bola Indonesia tercoreng gara-gara nih ulah beberapa supporter tolol atau kaum keterbelakangan intelektual yang gak tahu namanya permainan pasti ada yang menang dan ada yang kalah gitu. Kalau lu emang mau Arema menang terus, lu suruh aja nih tim Arema main futsal 5 lawan 5. Menang kalah kan jadi milik Arema tuh. Goblok. Dan juga sikap panik dari pihak keamanan yang tak berakal gitu. Yang entah kurang edukasi dari atasannya atau emang ini oknum tuh tolol aja gitu. Karena ngelempar gas air mata ke tribun penonton. Padahal yang rusuh di lapangan. Bangsat. Kenapa gue bilang kurang edukasi? Karena sebenarnya FIFA sendiri tuh udah ngelarang gitu penggunaan gas air mata untuk safety dan security di dalam stadion. Dan bahkan nih gara-gara gas air mata ini, sepak bola Indonesia terancam dibekukan selama 8 tahun. Dan ini ada beberapa kemungkinan yang terjadi pada timnas juga gitu Bay. Yang pertama, Indonesia di-banned dari FIFA, Piala Dunia Indonesia U20 batal, gak jadi main di Piala Asia Cup Senior dan U19, ranking FIFA juga dikurangi. Padahal timnas Indonesia lagi bagus-bagusnya gitu. Dan ini ada seorang netizen yang alhamdulillah diberikan keselamatan dari tragedi kerusuhan di Stadion Kanjuruhan Malang. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Sebelumnya saya turut berduka cita sedalam-dalamnya terhadap korban insiden yang terjadi di Stadion Kanjuruhan. Pertandingan Arema versus Persebaya. Yang kedua, syukur alhamdulillah saya diberikan keselamatan sampai di rumah dan bisa menceritakan kronologi versi saya pribadi di sini. Di sini saya mencoba menceritakan kronologi insiden yang terjadi di Kanjuruhan 1 Oktober 2022. Dari awal saya masuk stadion, kondisi pemain sedang pemanasan. Semua berjalan aman dan tertib hingga kick off pukul 20.00 jam 8 malam. Kick off dimulai dan pertandingan berjalan aman tanpa kericuhan sedikit pun. Yang ada hanya supporter Arema saling melontarkan pesawar ke arah pemain Persebaya. Karena setahu gue sih kemarin tuh supporter Persebaya emang gak ada gitu, cuman ada supporter Arema doang. Mungkin kalau ada supporter Persebaya juga yang ada pesaiwarnya ke mereka gitu, sesama supporter. Babak pertama selesai dan saat jeda istirahat ada sekitar 2-3 kali kericuhan sedikit di tribun 12-13 yang bisa segera diamankan oleh pihak berwenang. Sesama supporter aja rusuh loh. Tolol banget najis mah. Babak kedua berlanjut dan tim Persebaya berhasil mencetak golnya. Yang ketiga, Arema FC semakin tampil menyerang menggempur gawang Persebaya. Tapi tidak ada gol yang tercipta. Semakin banyak serangan, semakin gemas juga kita sebagai supporter menontonnya. Hingga peluit akhir dibunyikan, Arema tidak bisa menambah golnya dan harus menerima kekalahan. Disinilah awal mula tragedi dimulai. Setelah peluit dibunyikan, para pemain Arema tertunduk lesu dan kecewa. Pelatih Arema dan manajer tim mendekati tribun timur dan menunjukkan gestur minta maaf ke supporter. Di sisi lain ada satu orang supporter dari arah tribun selatan nekat masuk dan mendekati Sergio Silva dan Maringa. Terlihat seorang memberikan motivasi dan kritikan kepada mereka. Ini kayaknya satu orang bangsat ini nih pemicunya. Tuh kan, kemudian ada lagi beberapa oknum yang ikut masuk untuk meluapkan kekecewaannya kepada pemain Arema.
Terlihat John Alvarizi mencoba memberi peringatan kepada oknum-oknum tersebut. Namun semakin banyak mereka berdatangan, semakin ricuh kondisi stadion karena dari berbagai sisi stadion juga ikut masuk untuk meluapkan kekecewaan ke pemain. Diikuti dengan lemparan berbagai macam benda ke arah lapangan dan para supporter yang semakin tidak terkendali. Akhirnya pemain digiring masuk ke dalam ruang ganti dengan kawalan pihak berwajib. Setelah pemain masuk, supporter makin tidak terkendali dan semakin banyak yang masuk ke lapangan. Pihak aparat juga melakukan berbagai upaya untuk memukul mundur para supporter yang menurut saya perlakuannya sangat kejam dan sadis. Dipentung dengan tongkat panjang, satu supporter dikeroyok aparat, dihantam tameng, dan banyak tindakan lainnya. Ini udah dilakukan tindakan tegas aja, masih banyak loh supporter-supporter yang tak berakal masuk-masuk ke lapangan gitu kan. Tapi saat aparat memukul mundur, supporter di sisi selatan, supporter dari sisi utara yang menyerang ke arah aparat karena semakin banyak supporter yang masuk ke lapangan dan kondisi sudah tidak kondusif. Aparat menembakkan beberapa kali gas air mata ke arah supporter yang ada di lapangan. Silih berganti supporter menyerang aparat ke sisi selatan dan utara, yang akhirnya selain hujan lemparan benda dari sisi tribun, di dalam lapangan juga terjadi aksi tembak-tembakan gas air mata ke arah supporter. Terhitung puluhan gas air mata sudah ditembakkan ke arah supporter di setiap sudut lapangan dikelilingi gas air mata. Ada juga yang langsung dengan tembakan ke arah tribun penonton, yaitu di tribun 10. Para supporter yang panik karena gas air mata semakin ricuh di atas tribun. Mereka berlarian mencari pintu keluar, tapi sayang pintu keluar sudah penuh sesak karena para supporter panik terkena gas air mata. Banyak ibu-ibu, wanita-wanita, orang tua, dan anak-anak kecil yang terlihat sesak dan tak berdaya. Gak kuat ikut berjubel untuk keluar dari stadion. Terlihat mereka sesak karena terkena gas air mata. Seluruh pintu keluar penuh dan terjadi macet. Di dalam stadion mereka sesak karena gas air mata yang sudah ditembakkan ke berbagai arah. Sedangkan untuk keluar stadion pun gak bisa karena macet, penuh sesak di pintu keluar. Di luar stadion banyak yang tertangkap dan pingsan karena efek terjebak di dalam stadion yang penuh gas air mata. Dan sekitar pukul 10:30 masih banyak insiden pelemparan batu ke arah mobil aparat dan pengeroyokan supporter terhadap aparat yang dianggap mengurung kita di dalam stadion dengan puluhan gas air mata. Dan terjadi beberapa tembakan gas air mata kembali di luar stadion, lebih tepatnya di sekitar tribun 2 Kanjuruhan. Kondisi di luar stadion Kanjuruhan sudah sangat mencekam. Banyak supporter yang lemas bergelimpangan teriak dan tangisan wanita, supporter yang berlumuran darah, mobil hancur, kata-kata makian dan amarah, batu batako, besi dan bambu berterbangan. Dan selama saya jadi supporter Arema yang dikenalkan Arema oleh orang tua saya saat tahun 2007 hingga saat ini, hari ini 1 Oktober 2022 adalah titik terendah saya menjadi seorang supporter. Saya masih belum percaya menyaksikan saudara-saudara saya dengan kondisi seperti ini. Tanpa mengurangi rasa respek saya kepada keluarga korban, di sini saya mencoba menjelaskan kronologi yang saya alami secara pribadi. Saya sangat terpukul dengan adanya insiden ini dan semoga kejadian ini adalah yang terakhir di semua cabang olahraga dan hiburan, khususnya di sepak bola. Amin ya Allah. Itu gue kalau misalnya satu orang provokator itu nggak meninggal, nggak rela gue anjir, gara-gara dia jadi banyak korban. Bangsat. Sedih banget gue niat pengen senang-senang malah berakhir tragis. Apalagi kalau misalnya lu lihat video korban-korbannya gitu. Kure meninggal ya Allah, sakno ya Allah. Ya Allah, berapa orang itu mak? Ngeri gue. Masih pada muda anjir. Gak kebayang ortunya di rumah tahu kabar berita anaknya meninggal, padahal tadi pamitnya tuh sambil senyum-senyum gitu kan. Ya Allah. Ini juga ada sebuah video yang ngena banget gitu baik kata-katanya. Dukanya akan hilang, namanya perlahan dilupakan, hashtagnya tenggelam. Supporter kembali bersorak tetapi ibunya seumur hidup akan membenci sepak bola. Karena emang kata-katanya itu ini fakta banget gitu Bay. Udah berapa kali kita ngalamin kejadian rusuh kayak gini kan. Apalagi pas gue liat tuh foto ini Bay, seorang bapak-bapak yang cuma pengen ngajak anaknya seneng-seneng nonton bola, gak peduli menang atau kalah, cuma pengen ngerasain euforia keseruan di stadion bersama anaknya doang gitu. Gue sampai ngebayangin banget gitu ada di posisi bapak ini, karena gue sendiri punya anak perempuan gitu kan. Ya oke lah Bay, segitu aja video gue kali ini. Info terbarunya sih jumlah korban bertambah hingga 182 orang yang meninggal gitu. Sebenarnya kalau menurut gue nih, dari pihak keamanan dan supporter juga sama-sama korban gitu Bay.
Cuma mungkin korbannya nggak bakal sebanyak kayak gini kalau nggak ada gas air mata gitu. Dan malah mungkin nggak akan ada korban jiwa kalau supporter Arema ini memiliki akal bisa menerima kekalahan tim mereka dengan lapang dada. Terus pulang dengan tertib ke rumah masing-masing, udah gitu aja. Saran gue mungkin kedepannya dari keamanan nih pakai water kanan aja gitu. Cuman isinya nih dikasih tinja manusia gitu. Biar pada mikir kalau mau rusuh. Oke lah, bye. Mamang Rahman cabut dulu. Jangan lupa like, comment, subscribe, sama share dong. Oke.